Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 95 akan menjelaskan materi PPKN bab 6 mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Bela negara. Bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan untuk bangsa dan negara sebagai tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan bangsa. Jadi intinya bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada negaranya. Upaya bela negara ini diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Dijelaskan dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Artinya, selain sebagai kewajiban dasar manusia, upaya bela negara merupakan suatu kehormatan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Dijelaskan juga di pasal 9 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2002 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Arti kata kewajiban dalam ketentuan tersebut adalah dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi menurut UU nomor 3 tahun 2002, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari semua pengertian bela negara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa membela negara bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan seperti TNI, polisi, dan lain-lain melalui teknik dan strategi militer. Tetapi membela negara juga merupakan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dijelaskan bahwa upaya bela negara didasari oleh 5 nilai. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya bela negara meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, dan Undang-Undang. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 1. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 3. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan sebagai kekuatan pendukung. 4. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan rakyat. 5. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. F. Pasal 30 ayat 5 Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketetapan MPR itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, Ketetapan MPRI nomor 6 MPR 2000 tentang permisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara,
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. 3. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Yang kedua, TAP MPRI nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama, TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang ketiga, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi undang. 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. C. Perjuangan mempertahankan NKRI. Bangsa Indonesia harus berjuang melawan segala rintangan demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan dibagi menjadi dua, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik. A. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tanjungan. Latar belakang terjadinya insiden ini yaitu dikarenakan beberapa segerombolan orang Belanda yang di bawah pimpinan Lufese Lokman secara diam-diam tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya mengibarkan bendera Belanda. Akhirnya para pemuda-pemuda Surabaya sangat marah dan menaiki gedung Hotel Yamato tersebut. Bendera Belanda yang bagian birunya pun disobek. Yang menyobeknya adalah Haryono bersama Kusnawibowo. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini diawali dengan larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Dari hasil pemeriksaan tewasnya Dr. Karyadi, bahwa Jepanglah yang menebarkan racun di mata air tersebut dan menyebabkan tewasnya Dr. Karyadi. Akibatnya rakyat Semarang semakin marah dan melakukan serangan balasan kepada tentara Jepang. Pertempuran ini terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai 20 Oktober 1945. C. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November. Diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 yang dibawa pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak perandakan kekuatan sekutu. Pada tanggal 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan kepada sekutu pada tanggal 10 November 1945. Latar belakang terjadinya peristiwa ini memang disebabkan oleh terjadinya insiden pemasangan bendera Belanda di Hotel Yamato. Lalu konflik ini memuncak pada tanggal 10 November 1945. Kemudian tanggal 10 November diingatkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Richard Bethel ke Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil
belakang dari pertempuran Ambarawa diawali oleh datangnya pasukan sekutu yang memboncengi Nika. Kemudian tentara sekutu yang mengingkari perjanjian dan terjadilah penyerangan di desa-desa dekat Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu Nika menjalar ke seluruh kota Medan. Dan tentara sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, ada bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. Yang kedua, yaitu ulah seseorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Yang ketiga, ada ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata pada sekutu. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selamat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Sebelum keluar dari Bandung, pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Peristiwa Bandung Lautan Api disebabkan oleh 3 hal, yaitu perebutan pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri konstruksi Winkel, pembentukan Majelis Dewan Perjuangan, dan tidak ditanggapinya ultimatum sekutu pada tanggal 21 November 1945. Sebelumnya, pemerintah RI memerintahkan TNI untuk mengosongkan Bandung. Mereka berberat hati untuk melakukannya. Sebelum benar-benar keluar dari Bandung, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Untuk mengenang kejadian ini, Ismail Marzuki menciptakan sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TNI mengenai pembinasaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukannya tidak seimbang dan persenjataan yang kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam perang Puputan. Istilah perang Puputan dipakai karena peperangan tersebut dilakukan sampai pada titik darah penghabisan. Kata Puputan sendiri mengandung makna moral karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya. Pada intinya, perang Puputan Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Agresi militer Belanda satu dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat. Kolonel Ahana Sution selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat
militer yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pasukan yang harus menyusup ke belakang garis musuh adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perang gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol yaitu guerrilla yang artinya perang kecil. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok yang kecil, tapi sangat fokus dan efektif. Perang gerilya itu merupakan respon Indonesia atas agresi militer Belanda II pada tanggal 14 Desember 1948. Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melakukan penyerangan di beberapa wilayah terutama di Indonesia. Bisa dilihat di gambar bahwa Jenderal Sudirman masih sempat untuk memimpin perang tersebut walaupun ia sedang sakit. Perjuangan diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilatar belakangi oleh negara Jepang yang pada saat itu menetapkan status quo atas Indonesia. Status quo adalah di mana negara Jepang masih ingin menjajah dan menguasai negara Indonesia. Padahal Indonesia sudah menyatakan kedaulatannya atas penjajahan Belanda. Hal tersebut memunculkan konflik antara Belanda dan Indonesia yang ditandai dengan peristiwa 10 November di Surabaya. Perundingan Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 10-15 November 1946 di Linggarjati Kuningan, Jawa Barat oleh Indonesia dan Belanda. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Berikut adalah hasil kesepakatannya. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara RIS. Yang keempat, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati sebelumnya pada tahun 1946 tentang status kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu ditetapkan oleh Jepang dengan status quo. Perjanjian Renville terjadi pada 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di kapal USS Renville. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut Perjanjian Renville karena dilaksanakan di kapal USS Renville. Saat dilaksanakan, perjanjian ini ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Berikut adalah hasil kesepakatan Perjanjian Renville. Yang pertama, Belanda mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Yang kedua, Tentara Republik Indonesia atau disingkat TRI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. Perundingan Room-Royen. Selang beberapa bulan setelah terjadinya Perjanjian Renville pada 19 Desember 1948, terjadilah pemberontakan PKI di Madiun. Situasi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan agresi militer yang kedua. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Belanda juga menangkap dan menahan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Mohatta. Pada akhirnya, PBB pun ikut turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini. Perundingan Room-Royen diadakan atas latar belakang inisiatif UNSI atau UNCI
yang diketuai oleh Merle Cochrane. UNCI atau UNSI ditugaskan oleh PBB untuk mengawasi pelaksanaan resolusi. Resolusi tersebut berisi tentang mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan, dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. Pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes Jakarta diadakan perundingan yang disebut Perundingan Roem-Royen. Berikut adalah hasil kesepakatan perundingan dari kedua belah pihak. Dari pihak Indonesia menyatakan kesediaannya untuk 1. Menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Dari pihak Belanda menyatakan kesediaannya untuk 1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan. Yang ketiga, segera mengadakan KMB atau Konferensi Meja Bundar sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Sesuai dengan hasil kesepakatan pada perundingan Roem-Royen dari kedua belah pihak, yaitu yang pertama, dari pihak Indonesia menyatakan kesediaannya untuk mengikuti konferensi meja bundar di Den Haag, dan dari pihak Belanda menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan KMB atau konferensi meja bundar setelah pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Akhirnya, konferensi meja bundar dilaksanakan. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diadakan untuk menindaklanjuti perundingan yang sebelumnya. Konferensi ini juga menjadi titik terang bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, karena pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas RIS atau Republik Indonesia Serikat. Berikut adalah hasil kesepakatan dari konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Ancaman terhadap NKRI. Ancaman adalah segala suatu bentuk usaha atau perbuatan yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Jenis ancaman. Berdasarkan bentuk usahanya, ancaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang mengandalkan kekuatan bersenjata dan dapat membahayakan fisik. Contohnya agresi, aksi teroris, pemberontakan, ataupun perang saudara. Dan ancaman non-militer adalah ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu berdasarkan sumber atau asalnya, ancaman juga dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri adalah segala bentuk ancaman militer maupun non-militer apabila berasal dari dalam negeri. Ancaman dari luar negeri adalah segala bentuk ancaman militer maupun non-militer apabila berasal dari luar negeri. Beberapa contoh ancaman dalam negeri yaitu: pertama, disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa disebabkan oleh ketidakpuasan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya muncul gerakan-gerakan separatisme yang mengancam keutuhan NKRI. Contohnya seperti yang terjadi di Papua, Maluku, Aceh, dan Paso. 2. Keresahan sosial. Keresahan sosial disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi, sehingga menyebabkan huru-hara kerusuhan massa dan menciptakan rasa gelisah, takut, dan perasaan tidak aman bagi masyarakat. 3. Upaya penggantian ideologi. Dikarenakan beberapa kelompok atau golongan merasa tidak cocok dan memiliki ideologi yang menurut mereka lebih baik dijadikan dasar negara. Hal ini tentu tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya yang pernah terjadi adalah pemberontakan PKI, DITII, RMS, dan lain-lain. 4. Makar atau penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional.
Makar terjadi ketika muncul ketidakpuasan terhadap pemerintah atau ketika pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Dan juga beberapa ancaman lainnya seperti pemikiran memperluas daerah otonomi tanpa alasan yang jelas, pemaksaan kehendak kelompok atau golongan tertentu, konflik antar kelompok atau golongan, KKN, kesenjangan ekonomi, dan kenakalan remaja. Lalu beberapa contoh ancaman dari luar negeri yaitu ancaman terhadap ideologi. Dikarenakan era globalisasi membawa pemikiran atau ideologi-ideologi baru seperti liberalisme, komunisme, ideologi berbasis agama, dan lain-lain. Ideologi-ideologi tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila dan juga melunturkan rasa kebangsaan. 2. Ancaman terhadap politik. Penyebabnya adalah negara lain yang ikut campur pada urusan dalam negeri di Indonesia. Contohnya adalah politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu. 3. Ancaman terhadap ekonomi. Ketidakmampuan kita menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan penjajahan dalam bentuk ekonomi. Contohnya, masyarakat lebih memilih produk impor daripada buatan asli Indonesia dan lebih memilih masakan luar karena dinilai lebih menarik dan trendy. 4. Ancaman terhadap sumber daya alam. Eksploitasi besar-besaran yang tidak terkontrol oleh pengusaha asing memperparah kerusakan lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, pencurian kekuasaan alam, dan lain-lain. 5. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Contohnya peredaran narkoba, kejahatan internasional, pelanggaran wilayah oleh kapal dan pesawat militer asing. Andai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, punyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Di pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan upaya bela negara. Bela negara merupakan tekad dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, rela berkorban untuk tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945. Menurut pasal asal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2002 pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. A. Ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu 1. Percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. 2. Saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. B. Politik dan hukum. Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat. Contohnya dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum, daerah, dan organisasi. C. Ekonomi. Di bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik. Contohnya,
1. Bekerja mencari nafkah. 2. Melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. 3. Mengembangkan usaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing, sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. D. Sosial budaya. Masyarakat Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke yang memiliki keragaman suku, bangsa, ras, agama, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika. Contohnya, 1. Mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. 2. Memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. 3. Mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing dalam bidang seni atau olahraga. E. Pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Contohnya, melakukan kegiatan siskamling atau sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing. Sekian penjelasan materi bab 6 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.